Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Sofi Aisyatu Sekar, Fitna Isyani, Satya Wahyu Utami, dan Hanaya Putra Pratama, serta Mutiah akan mempresentasikan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Pengertian perencanaan dan pembangunan nasional. Yang pertama ada pengertian perencanaan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat SPPN disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pemilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, pengertian pembangunan. Pembangunan pada intinya adalah perubahannya, yaitu perubahan dari situasi dan kondisi yang satu menuju situasi dan kondisi yang lebih baik. Perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap mental tradisional dan irasional menuju kepada yang modern dan rasional ataupun untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang terakhir ada pengertian sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional secara utuh dan menyeluruh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional di sini mempunyai pengertian yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya yaitu asas perencanaan pembangunan. Adapun asas perencanaan pembangunan meliputi yang pertama, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Asas yang kedua yaitu perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Asas yang terakhir yaitu sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggara negara. Selanjutnya, tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok, di antaranya 1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam daerah, antar daerah. 3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Dan kelima, untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Perencanaan pembangunan nasional dimaksud akan menghasilkan bentuk-bentuk perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang atau disingkat RPJP yang merupakan perencanaan makropolitis berwawasan 20 tahun dan memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana jangka menengah daerah setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah atau disingkat RPJM yang merupakan dokumen perencanaan periode per 5 tahun. Kemudian yang terakhir, rencana pembangunan tahunan yang bisa disebut rencana kerja pemerintah atau RKP, yaitu dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. Selanjutnya adalah sistem perencanaan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pengertiannya adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 sudah memberikan pengaruh pada pergeseran nilai pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Perubahan nilai yang terjadi setelah reformasi meliputi pergeseran dari sentralistik menjadi desentralistik, dari pendekatan top-down menjadi bottom-up. Sudah jelas dampak langsungnya adalah diberikannya kewenangannya lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut dijamin dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selanjutnya, kedua undang-undang tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan, guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan di pusat dan daerah yang lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.